Halo guys, gue David. Kursi keramat guys. Wah, tempat tidur gue nih. Mana ya tempat tidur gue ini guys? Pertama kali gue pakai jersey RRQ itu ya mungkin ya gue seneng lah. Ya awal mula gue pro player sih, jadi kayak seneng aja memakai first teamnya. Maksudnya tim pertama gue juga di Pro Scene dan seneng sih pakai jersey RRQ. Seru. Gue mungkin yang ingat season 7 tuh mungkin yang gue ingat jersey yang gue pakai tuh yang warna agak oranye hitam gitu deh, yang away-nya deh. Seingat gue itu yang lawan EVOS kalau nggak salah. Kalau nggak EVOS, Aura kayaknya. Itu kayaknya momen-momen yang ya lumayan banyak hujatan di situ gue. Ya mungkin sebelum semua guys, kalau hujatan tuh hampir semua player RRQ itu dihujat guys kalau masih baru. Kayak masih ya mikir, masih bocah lah dulu ya mungkin kalau mikirnya. Terus ya sesudah gua masuk ke RRQ itu gua ya banyak hal yang gua dapat lah dari tentang hidup sama ya gameplay, mekanik itu diajarin semua lah sama staff, coaching staff dan beberapa hal juga lah yang gua belajar dari sini. Mungkin satu momen yang paling kesan gua di RRQ yang gua main Nathan kali ya season 14 ya. Mungkin ya kenapa gua pilih kesan itu ya karena ya posisinya lagi deg-degan juga dan posisi itu teman gue juga lagi mati juga nggak respawn dan di situ gue sendiri ya gue ngerasa kayak momen itu yang paling gue ingat sih di sepanjang RRQ. Sebenarnya ada beberapa momen lah ya mungkin ya ada yang gue season 7 juga main Alice yang ngedefend kita juga pas lawan Aura kalau nggak salah. Sebenarnya banyak momen ya. Gimana ya guys? Yang paling menurut gue biar ada guys. Kita nonton aja ya, kita nonton sampai selesai guys. Misalnya momen yang di outgame sih yang gue inget sih ya jahil-jahilnya, apalagi gue bahas dulu lah yang waktu season 8 Jatuh dia guys, hampir semua orang jatuh situ. Masih ada pokoknya masa senior lah, kayak seneng lah main sama mereka dan di situ gue posisinya juga masih anak baru kan, masih kayak gengsi, malu bertanya gitu-gitu lah. Gue hanya mengikutin mereka, belajar banyak dari mereka. Ya pokoknya seru lah, apalagi Deden sih, Deden yang paling mungkin yang paling kocak sih. Maksudnya dia kayak setipe sama gue lah, kayak ajak bercandanya tuh oke lah si Deden, kayak saling iseng lah. Dia iseng ini, gue iseng itu, tapi ya nggak saling baper gitu. Lebih asik aja sih kalau main. Karena mic-nya Bang Sin off. Di sini saya yang menggantikan dan mewakili Kingdom untuk mewakili Bang Sin ngasih tanggapan. Jujur kita sebagai Kingdom merasa kecewa karena Skyler pernah berkomitmen, di mana saat itu dia pernah berkata, saya besar di RRQ akan pensi juga di RRQ. Karena hal itu juga Bang Sin juga mempercayainya. Kelihatan banget wajah murung dan kecewa dari Bang Sin, karena seorang Bang Sin lah yang membawa seorang Skyler, yang dulunya seorang anak cupu, kini telah menemukan bakatnya. Beda dengan Bang Sin R7 dan Lemon. Hatinya sudah menyatu untuk RRQ dan Kingdom. Sampai-sampai sang istri dari RRQ Skyler juga menerima banyak hujatan, di mana sang suami Skyler pun tak tinggal diam. Dia berpesan dan menitipkan untuk menjaga istrinya, yaitu RRQ Diva kepada kalian para Kingdom. Buat kalian yang mau kasih support atau kritik kepada Skyler, silahkan tulis di kolom komentar. Karena kita juga sebagai manusia tidak akan pernah merasa cukup dari apa yang kita dapat. Di sini Skyler mengkonfirmasi kepindahannya karena dia masih mau bersaing dan menjadi juara. Tentunya harga yang fantastis juga faktor utama, karena sudah banyak rumor yang beredar bahwa kepindahan Skyler Koni akan menjadi bursa transfer dengan label pemain termahal se-Indonesia yang market value-nya bisa mencapai 200 juta bahkan bisa lebih per musim. Di Onyx pun Skyler bakal bersanding dengan deretan pemain Onyx yang juga mempunyai label pemain dengan market value termahal, yaitu Sans dan Keyboy. Karena kedua pemain Onyx tersebut mempunyai reputasi besar terhadap tim, mengantarkan Onyx ID menjadi juara MPL, mengukir sejarah IMES, dan juga pernah menyandang sebagai pemain terbaik di berbagai turnamen. Dengan kehadiran Skyler di Onyx, mampukah sang landak mendominasi MPL Sasen 16 dan membawa pulang piala M Series ke-7? Karena itulah yang dirindukan pecinta Mobile Legends tanah air. Setelah beberapa dekade dijuarai oleh tim-tim dari PH, kita sebagai pengamat dan pecinta Mobile Legends tentunya harus tetap support Skyler dan keputusannya, karena keputusan yang diambil adalah keputusan terbaik baginya. Demikian kritik dan ungkapan hati saya sebagai Kingdom. Selanjutnya adalah Bang Sin sang legenda. Oke, kita lanjut lagi. Bisa bersaing di MPL. Yang kedua mungkin ke Rins
yang season 13 kalau nggak salah tuh dulu tuh gue hampir naikin si Rins kalau nggak salah season 13 karena gue ngeliat di hasil scrim yang gue ngelawan MDL tuh dia lumayan oke. Ya bagus, sampai sekarang sih dia udah lumayan oke lah, maksudnya kayak good performance. Bagus Rins. Yang ketiga Idok, sama sih kayak nggak beda jauh sama kayak Rins. Yang gue ngeliat Idok tuh tipenya out game-nya sih lucu, cuman kalau dia di in game tuh lebih ke fokus sama ngambil objektif tuh enak, dan dia hero-hero pick off dia tuh banyak. Yang keempat itu Susujin. Nah Susujin tuh pertama kali gue ketemu dia tuh ya ngerasa apa ya, kayak gue ngerasa nggak ada apa-apa aja gitu, kayak gue harus ngeliat dia dulu kayak orang-orangnya pendiam ya gini. Dan gue seiring berjalannya waktu gue coba mendekatkan diri ke dia, gue ngobrol gimana. Wajib guys. Ya, kalau orang pendiam tuh kalau harus deketin, ngobrol guys. Jangan biarkan dia diam-diam terus. Gue buat ngomong juga ke dia lah. Dan buat Toy juga, semangat juga buat Toy sebagai goal laner, semoga lu sama. Toy juga tuh pendiam guys. Dia waktu trail RRQ juga pendiam guys. Ajak ngobrol guys. Oi Rizky ya, gitu guys. Makin improve, makin sukses ke depannya di RRQ. Dan terakhir mungkin ya buat Abang sama Kokep, ya tetap semangat Abang, jangan dengerin orang-orang lain. Ya gue tahu orangnya Abang kayak gimana, kayak banyak strategi segala macam ya, gue tahu lah. Mungkin orang lain nggak tahu, cuman yang gue udah pernah setim sama Abang, udah gue tahu. Dan Kokep juga, semangat buat Kokep ngejaga anak-anaknya di outgame. Semoga Kokep ya lebih improve buat mendidik anaknya. Thank you semua Kingdom yang udah support gue dari awal masuk RRQ sampai sekarang. Thank you Ler. Ya gue makasih banyak, kalian udah support, full support lah sama gue, ngasih saran yang bagus-bagus, udah ngedukung dengan suportif, makasih banyak. Dan gue minta tolong, gue izin, gue titip bini gue ke kalian, tolong dijaga gitu. Oh iya, Diva masih RRQ ya guys. Udah kayak ini guys. Oh udah cok. Terima kasih semuanya yang udah support gua dari awal sampai di titik ini. Makasih banyak. Ya mungkin gua punya tujuan yang berbeda. Gua masih ngejar karir sama mimpi gua. Ya jadi nggak nyangka sih gua guys sebenarnya dia pindah guys. Waduh. Nah guys, gini. Tanggapan gua guys, Skylar keluar tuh pertama guys. Gua tuh sebenarnya kaget, tambah sedih. Ya bukan karena titit gua guys. Gini guys, kalian tahu nggak? Skylar itu guys, gua inget banget dulu. Dia itu dulu itu sempat trail RRQ, dia nggak lolos guys. Dia nggak lolos. Terus gua bilang ke siapa ya? Ke James. Kalau waktu itu juga mereka udah trail semua, ada kelar kan. Terus ada yang kurang gitu guys. Gold laner dulu namanya, iya gold lane, side lane gold lane ya, gold lane udah gold lane. Nah dan kebetulan guys, gue tahu guys, orang Manado itu guys hanya terhalang jaringan guys. Terus gue chat si Skylar, woi Project Pop, gue panggil dia Project namanya, nicknya lu Project guys, Project. Terus gue bilang Project Pop, Project, lu bisa nggak ke Jakarta? Tapi pakai bahasa Manado guys. Lu bisa nggak ke Jakarta? Dia bilang bisa kak. Nah dari situ guys, dia tuh langsung masuk guys ke RRQ MDL. Nah guys, ingat guys, itu sebenarnya gue tuh nggak minta terima kasih atau apa ya guys. Gue tuh cuman ya agak kaget aja karena dia juga kan udah pernah ngomong juga season berapa gitu. Dia kan besar di RRQ, katanya pensi di RRQ. Dan gue juga ya bilang kalau dia pindah gue potong titik gue guys. Anjing dia pindah guys. Ya tapi gue tahu juga guys alasan dia pindah tuh karena apa guys. Alasan dia pindah itu menurut gue tuh ya seperti yang dia bilang guys. Dia mau masuk roster, cuman apa namanya, mungkin dia rasa mereka tuh udah apa namanya, udah klop lah mereka, walaupun belum juara guys, tapi mereka udah klop, makanya dia memilih untuk pindah. Dan menurut gue juga sebenarnya ya hak dia aja guys, hak dia tuh buat pindah ya. Jadi kalian tuh nggak boleh nahan dia gitu guys. Kacang lupa kulit ya, sebenarnya kalau mau bilang kacang lupa kulit ya itu terserah dia lah guys. Cuman ini kan dunia, ini kan di dunia guys.
Dunia ini tuh kejam guys. Kadang tuh nggak sesuai ekspektasi. Makanya kenapa guys, gua harap tuh dia stay di RRQ. Tapi mau mau apa boleh buat guys. Karena dia tuh udah pindah guys, udah tanda tangan kontrak Oni kan. Dia tuh kayaknya udah fix Onyx ya guys. Karena udah bocor di kemana-mana guys. Oke guys. Thank you buat Skylar. Apalagi ya, gue belum ngomong ya. Intinya tuh gue tuh di sini tuh hanya agak ya kaget campur sedih. Karena yang bawa ke RRQ itu abang guys. Ya, dia tuh dulu guys masih bocah banget dia ya. Sering ketemu di turnamen. Dia tuh sering dibacot-bacotin temennya guys. Nangis dia guys. Waktu itu turnamen di Makassar, nangis dia guys, di blame guys. Bayangin cok. Sekarang udah jadi apa guys? Udah jadi GG walaupun lokal. Kita sama-sama lokal, tapi kalau kata kalian lokal anjing, lu pada ya bangsat. Kenapa gue bisa janji gue potong titik guys? Karena gue tuh ya yakin juga guys, dia tuh bakal stay. Karena itu bagus juga buat buat jangka panjang guys. Karena kita nggak usah munafik guys, semua orang tuh butuh duit ya. Jadi buat kalian ya jangan bacot-bacot guys kalau dia pindah ya. Jadi gitu aja guys. Ini tanggapan gue ya. Nggak mungkin gue potong titit ya anjing. Masa guys cuman begitu terus potong titit guys. Tai lu semua bangsat. Mati gue potong titit cok. Nanti gak bisa enak nanti guys. Goblok lu. Ya udah guys. Terima kasih banyak Skylar sudah mendukung RRQ dari season 7. Dia dari season berapa ya? Dia MDL dulu guys dia. Season 6, dia season 6 guys, season 6. Waktu itu zaman MPL season 6. Nah, zaman MPL season 6. Dia tuh dari zaman MPL season 6 tapi dia waktu itu masih di MDL guys. Terus sampai sekarang gila. Berapa tahun tuh guys? Dari tahun 2021, 20 apa 21 ya? 21 setahu gue 21. 20 19 dan 4. Oh iya 21 deh, 21 setahu gue 21 guys.